Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini setelah sekian lama menghilang dari jagat maya, Faisal Assegaf kembali muncul di ALC dan dengan kemunculannya kemudian menuai kontroversi yang sangat memuakkan karena pada dasarnya Faisal Assegaf mengeluarkan statement yang sangat menjijikan, statement yang sangat kotor dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sampah. Nah, untung ada Ibu Irma Suryani dengan mendengar statement menjijikan yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, membuat Ibu Irma Suryani Chaniago marah besar dan menampol habis gerombolan pembenci, khususnya Faisal Assegaf yang bermulut kotor. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Nah, kenapa sampah? bisanya dia mengatakan bahwa Jokowi adalah sampah dan ini sudah jadi bahasa umum. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Faisal Assegaf adalah sampah, saya mau memulai jangan tersinggung terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan mengatakan begini. Pemerintahan ini belum bisa dinilai. Tadi Pak Faisal Assegaf dan adik saya Faisal Assegaf sampah. Begitu. Memang belum bisa dinilai. Kenapa? Program kerja itu baru bisa berjalan secara maksimal dan efektif kalau anggarannya sudah ada. Nah, anggaran DIPA dari Kementerian Keuangan itu baru keluar di pertengahan Januari. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa begini begana, begini begono. Menurut saya itu nggak fair. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal. Nama Haris. Jokowi itu hebat. Jangan sampai nanti dia kepleset, Pak Jokowi juga yang salah. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian. Itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan ini Jokowi melenting terus dari tukang kayu, melenting ke wali kota Solo, melenting ke gubernur DKI Jakarta, dan melenting ke presiden 2 periode. Ini sangat luar biasa. Apa namanya, negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian apa namanya? Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya. Saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gue perhatiin, gue diem ya kan, gue dalemin gitu Fer. Nah, saya
agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif. Hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut. Saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang. Dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang, gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat.
rekrutmen. Ya, rekrutmen partai politik juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Fer, ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR, yang ada juga loh. Kalau mau tahu, saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali, ada. Tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM. Ya, petani nelayan. Pajaknya dihapuskan. Modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan guru, kenaikan gaji guru. Ya. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya menurut saya yang nggak gatel tuh nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatel juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Bahkan ketika misalnya MUI mengatakan ambil dana zakat untuk MBG, saya nggak setuju. Nggak setuju. Ada yang bisa lebih bisa untuk bisa diandalkan untuk menambah ya anggaran makan bergizi gratis itu. Cukai rokok. 150 triliun per tahun. Itu kan dana kesakitan masyarakat, Om Karni. Bang Karni. Cukai rokok itu dana kesakitan masyarakat. Itu bukan pajak. Itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan rokok terhadap kesakitan masyarakat akibat merokok. Nah itu bisa dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa masuk ke MBG, bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Nggak perlu harus ngambil dana zakat, 150 triliun. Kalau perlu naikin lagi cukai rokoknya menjadi lebih tinggi lagi supaya nggak banyak orang merokok. Ya kan kalau satu bungkus rokok 30.000 atau 40.000, yakin saya turun itu perokok itu. Iya kan? Loh iya kan kalau kita mau bicara kesehatan, hari ini kuratif ya. Untuk bayar kesakitan masyarakat kuratif, itu tinggi sekali BPJS mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena promotif preventifnya nggak jalan. Rokoknya dibiarkan, mau rokok elektrik, mau rokok kretek, rokok semua berjalan. Sampai anak kecil pun bisa beli rokok. Promotif preventifnya nggak jalan. Maka saya bilang dengan Menteri Kesehatan, ya kerjanya yang benar dikit lah. Karena yang begini-begini ini yang bertanggung jawab Kementerian Kesehatan. Promotif preventif nggak jalan sehingga kuratif tinggi. Nah, Pak Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan promotif preventif, mengurangi kuratif, maka diberikanlah yang namanya kontrol, cek up gratis untuk masyarakat. Yang berulang tahun didahulukan. Tapi yang nggak berulang tahun pun selama 2 periode Pak Jokowi juga sudah berjalan di BPJS. Ya, setiap orang boleh melakukan cek. Ya, cek darah, cek kolesterol, cek tekanan darah. Kemudian satu lagi asam urat. Itu sudah gratis oleh pemerintah selama 2 periode.
Itu harus tahu loh, seluruh masyarakat dan kita semua harus tahu. Sudah terlalu banyak yang diberikan pemerintah sebenarnya. Nah, hanya saja banyak juga program-program pemerintah itu tidak terkomunikasikan ke publik dengan baik, Noel. Kenapa? Karena juru bicara presiden, juru bicara istana itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga masyarakat tidak paham, tidak ngerti apa yang sebenarnya ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras, enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Dari komisi saya aja, ya saya mau kasih tahu, yang diberikan pemerintah itu sangat banyak sekali. BLK komunitas, ya, kemudian jalan setapak untuk desa, itu dari Kementerian Tenaga Kerja tuh, tenaga kerja mandiri. Ya, belum lagi pendidikan vokasi untuk anak-anak SMA, ya, yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja. Masalahnya, kekurangannya di mana? Kekurangannya ketika BLK komunitas itu dibuat, selesai dibuat, diberikan peralatan, selesai. Pemerintah tidak memberikan lagi supporting untuk bagaimana BLK ini bisa bertahan. Ya, sumber daya manusianya untuk mendidik anak-anak ini selanjutnya itu dibiarkan menjadi tanggung jawab penerima. Nah, sementara penerimanya tidak punya anggaran untuk melanjutkan BLK komunitas ini. Itu Noel. Itu menjadi tanggung jawabmu besok. Ya. Nah, terkait lagi dengan misalnya kemarin ada penembakan nelayan, ya, bukan nelayan, TKI Indonesia oleh Malaysia. Apa yang kau kerjakan, Noel? Kau harus minta pertanggungjawaban Malaysia loh. Kalau mereka bersenjata boleh ditembak. Kalau mereka nggak punya senjata, nggak boleh dong mereka main tembak-tembak begitu saja. Ini kedaulatan negara loh ya. Nah, Anda harus tahu itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Marwah bangsa itu. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Nah, kalau ada banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah, kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan Nanti saya kasih menyebut waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. Ketiga kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini, menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif.
Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Tak heran dengan congor yang kemudian dimiliki oleh Faisal Assegaf dengan mengatakan Pak Jokowi adalah sampah, karena memang congor yang kemudian dimiliki oleh Faisal Assegaf itu kalimat ataupun pernyataan-pernyataan yang selalu keluar dari congornya itu pasti pernyataan yang menjijikan, pernyataan-pernyataan yang kotor, karena pada dasarnya ketika kita periksa rekam jejaknya mulai dia mendirikan 212 itu teman-temannya pasti tahu sendirilah sahabat-sahabat sekalian. Dan sangat keren pernyataan-pernyataan kunci yang kemudian disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago dengan membungkam mulut kotor Faisal Assegaf. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.